Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Oktavia dengan NIM 22251900079 kelas 5A. Di sini saya akan membahas soal 4.74. Nah, untuk soalnya itu, skor pada suatu ujian diasumsikan berdistribusi normal dengan mean 78 dan variansnya itu 36 atau sigma kuadratnya itu 36. Nah, untuk soal yang pertama, berapa probabilitas bahwa seseorang mendapatkan nilai ujian lebih tinggi dari 72? Nah, untuk soal ini itu yang ditanyakan PY lebih dari 72. Nah, kita bisa menggunakan rumus dalam kurung Y dikurangi mean per sigma lebih dari 72 dikurangi mean per sigma. Kita ubah Y dikurangi mean per sigma dengan Z, dan kita ubah mean ini karena tadi pada soal sudah diketahui meannya itu 78 dan diketahui di soal itu sigma kuadratnya 36, berarti untuk nilai sigmanya itu 6. Jadi P dalam kurung Z lebih dari 72 dikurangi 76 per 6. Nah, jadi P dalam kurung Z lebih dari min 1, karena 72 dikurangi 78 itu min 6, dibagi 6 sama dengan min 1. Lalu kita ubah tanda lebih dari ini menjadi kurang dari dengan menambahkan 1 min. Jadi 1 min P dalam kurung Z kurang dari min 1. Nah, kita akan mencari nilai P Z kurang dari min 1 pada tabel distribusi normal. Maka didapat nilainya itu 0,1587. Jadi 1 dikurangi 0,1587 itu sama dengan 0,8413. Jadi probabilitas bahwa seseorang mendapatkan nilai ujian lebih tinggi dari 72 itu yaitu 0,8413. Nah, untuk soal yang kedua ini, misalkan siswa-siswa yang mendapat nilai di 10 teratas dari distribusi ini akan menerima nilai A. Berapa nilai minimum yang harus dicapai seorang siswa untuk mendapatkan nilai A? Pada soal ini itu yang ditanyakannya nilai X-nya. Nah, maka kita dapat menggunakan rumus PY lebih dari sama dengan X sama dengan 0,1. Nah, 0,1 ini sudah diketahui di soalnya. Nah, jadi P dalam kurung Y dikurangi M dikurangi mean per sigma lebih dari sama dengan X dikurangi mean per sigma sama dengan 0,1. Nah, untuk Y dikurangi mean per sigmanya kita ubah menjadi Z, dan untuk M-nya ini kita ubah menjadi 78, sigmanya kita ubah menjadi 6. Nah, jadi P dalam kurung Z lebih dari sama dengan X dikurangi 78 per 6 sama dengan 0,1. Nah, selanjutnya kita ubah tanda lebih dari sama dengan ini menjadi kurang dari sama dengan menambahkan 1 min di depannya. Jadi 1 min P dalam kurung Z kurang dari sama dengan X dikurangi 78 per 6 sama dengan 0,1. Nah, selanjutnya untuk 0,1 ini kita pindah luaskan ke sebelah kiri. Jadi 1 dikurangi 0,1 itu 0,9. Sama dengan P dalam kurung Z kurang dari X dikurangi 78 per 6. Nah, terus selanjutnya kita mencari nilai PZ kurang dari sama dengan 0,9 pada tabel distribusi normal didapat 1,28 sama dengan X min 78 per 6. Lalu kita operasikan, jadi X sama dengan dalam kurung 1,28 dikali 6 ditambah 78. Nah, 1,28 dikali 6 ini 7,68 ditambah 78 menghasilkan 85,68 yang jika kita bulatkan itu jadi 86. Jadi, siswa-siswa yang mendapat nilai di 10 teratas, jadi nilai minimum yang harus dicapai seorang siswa untuk mendapatkan nilai A-nya itu 86. Nah, untuk soal selanjutnya, berapakah batas kelulusan ujian jika penguji hanya menginginkan 28,1 teratas dari semua nilai yang lulus? Nah, pada soal ini itu yang ditanyakan nilai Y0-nya. Nah, untuk mencari nilai Y0-nya itu kita menggunakan rumus PY lebih dari sama dengan Y0 sama dengan 0,281. Yang ini itu didapat dari soalnya. Nah, untuk P
Nah, untuk P dalam kurung Y dikurangi mean per sigma lebih dari sama dengan Y0 dikurangi mean per sigma sama dengan 0,281. Nah, untuk Y dikurangi mean per sigmanya ini kita ubah menjadi Z, dan untuk meannya ini kita ubah menjadi 78, untuk sigmanya kita ubah menjadi 6. Nah, selanjutnya kita ubah tanda lebih dari sama dengan ini menjadi kurang dari sama dengan menambahkan 1 min P di depannya. Jadi, 1 min P dalam kurung Z kurang dari Y0 dikurangi 78 per 6 sama dengan 0,281. Nah, 0,281 ini kita pindah luaskan ke depan menjadi 0,719 ya sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan Y0 dikurangi 78 per 6. Nah, untuk nilai P dalam kurung Z kurang dari 0,719 itu 0,58. Nah, lalu kita operasikan 0,58 ini sama dengan Y0 min 78 per 6. Jadi, Y0 sama dengan 0,58 dikali 6 ditambah 78. 0,58 dikali 6 itu kan 3,48. Kita jumlahkan dengan 78 menghasilkan 81,48. Yang kita bulatkan itu menjadi 81. Jadi, batas kelulusan ujian jika penguji hanya menginginkan 28,1 teratas dari semua nilai yang lulus yaitu 81. Nah, untuk soal selanjutnya, kira-kira berapa proporsi siswa yang memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25 terendah? Nah, pada soal ini itu yang ditanyakan PY lebih dari Q1 ditambah 5. Nah, untuk mengetahui proporsi siswa yang memiliki skor 5 poin, pertama-tama kita akan mencari nilai Q1. Nah, untuk rumus mencari nilai Q1 itu sama dengan P dalam kurung Y kurang dari sama dengan Q1 sama dengan 0,25. Nah, 25 ini didapat dari soalnya ini. Selanjutnya, P dalam kurung Y dikurangi mean per sigma kurang dari sama dengan Q1 dikurangi mean per sigma sama dengan 0,25. Kita ubah Y dikurangi mean per sigma ini menjadi Z, dan untuk meannya kita ubah menjadi 78, dan sigmanya kita ubah menjadi 6. Jadi P dalam kurung Z kurang dari sama dengan Q1 dikurangi 78 per 6 itu sama dengan 0,25. Nah, kita akan mencari nilai P dalam kurung Z kurang dari sama dengan 0,25 ini pada tabel distribusi normal, maka didapat yaitu nilainya min 0,67. Lalu kita operasikan nilai ini, maka Q1 sama dengan dalam kurung min 0,67 dikali 6 ditambah 78. Min 0,67 dikali 6 ini hasilnya min 4,02 ditambah 78. Jadi Q1-nya itu didapat 73,95. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung nilai proporsi siswa yang memiliki skor 5 poin. Nah, jadi Q1 ditambah 5 sama dengan, Q1-nya ini kita ubah menjadi 73,95 ditambah 5 sama dengan 78,98. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai P dalam kurung Y lebih dari 78,98 sama dengan P dalam kurung Y dikurangi mean per sigma kurang dari sama dengan 78 dikali 78,79 dikurangi mean per sigma. Nah, untuk Y dikurangi mean per sigma kita ubah menjadi Z, dan untuk M-nya kita ubah menjadi 78, untuk sigmanya kita ubah menjadi 6. Nah, jadi 78,98 dikurangi 78 per 6 dibagi 6 itu menghasilkan 0,16. Selanjutnya kita ubah tanda lebih dari ini menjadi kurang dari dengan menambahkan 1 min di depannya. Jadi 1 min P dalam kurung Z kurang dari 0,16. Nah, kita akan mencari nilai
dalam kurung Z kurang dari 0,16 ini pada tabel distribusi normal. Jadi 1 dikurangi 0,5636 ini 0,4364. Jadi, proporsi siswa yang memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25 terendah itu 0,4364. Nah, untuk soal yang D, latihan applet, jawab bagian A sampai D menggunakan applet normal, tile, area, dan kuantil. Untuk soal yang A itu, grafiknya, gambarnya seperti ini, daerah yang diarsir yang merupakan peluang di sebelah kanan -1 adalah 0,8413. Untuk soal yang B, grafiknya seperti ini, persyaratan yang harus dicapai siswa untuk mendapatkan nilai A adalah 85,68. Untuk soal yang C, grafiknya seperti ini, batas kelulusan ujian jika penguji hanya menginginkan 28,1% teratas dari semua nilai yang lulus, yaitu 81,48. Untuk soal yang D, grafiknya seperti ini, daerah yang diarsir yang merupakan siswa yang memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25% terendah, yakni 0,4364. Nah, untuk soal yang F ini, jika diketahui bahwa nilai seorang siswa melebihi 72, berapa peluang bahwa nilai siswa tersebut melebihi 84? Pada soal ini itu yang ditanyakan P dalam kurung Y lebih dari 84 bila Y lebih dari 72. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai P dalam kurung Y lebih dari 84 menggunakan rumus P dalam kurung Y dikurangi mean per sigma lebih dari 84 dikurangi mean per sigma. Nah, untuk Y dikurangi mean per sigmanya kita ubah menjadi Z, dan untuk nilai M ini kita ubah menjadi 78, dan nilai sigmanya kita ubah menjadi 6. Nah, maka 84 dikurangi 78, 6 dibagi 6 itu menghasilkan 1. Nah, selanjutnya kita ubah tanda lebih dari ini menjadi kurang dari dengan menambahkan 1 min. Jadi 1 min P dalam kurung Z kurang dari 1 itu sama dengan 1 dikurangi 0,8413. 0,18413 ini didapat dari tabel distribusi normal P dalam kurung Z kurang dari 1. Nah, jadi 1 dikurangi 0,8413 itu sama dengan 0,1587. Selanjutnya kita akan mencari nilai P dalam kurung Y lebih dari 72 itu menggunakan rumus P dalam kurung Y dikurangi mean per sigma lebih dari 72 dikurangi mean per sigma. Nah, kita ubah Y dikurangi mean per sigma ini dengan Z. Untuk M-nya kita ubah menjadi 78, untuk sigmanya kita ubah menjadi 6. Nah, jadi P dalam kurung Z lebih dari 72 dikurangi 78 per 6 itu 72 dikurangi 78 itu kan negatif 6. Negatif 6 dibagi 6 itu negatif 1. Nah, jadi P dalam kurung Z lebih dari negatif 1. Nah, untuk tanda lebih darinya kita ubah menjadi kurang dari dengan menambahkan 1 min di depannya. Jadi 1 min P dalam kurung Z kurang dari min 1. Selanjutnya kita cari nilai P dalam kurung Z kurang dari min 1 pada tabel distribusi normal, didapat nilainya itu 0,1587. Jadi 1 dikurangi 0,1587 itu 0,8413. Nah, selanjutnya kita mencari nilai P dalam kurung Y lebih dari 84 bila Y lebih dari 72 itu dengan membaginya. Jadi P dalam kurung Y lebih dari 84 dibagi dalam kurung Y lebih dari 72. Nah, jadi 0,1587 dibagi 0,8413 itu menghasilkan 0,1886. Jadi nilai seorang siswa melebihi 72, berapa peluang bahwa nilai siswa tersebut melebihi 84 itu, yaitu 0,1886. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.